jangkauan data tunggal yang contoh yang di atas itu berarti jawabannya itu adalah 30. Sampai sini paham untuk yang data tunggal Bapak Ibu? Oke ya. Nah Bapak Ibu, kalau yang data kelompok itu kalau diingat, kalau data kelompok itu beda data kelompok sama data tunggal apa gitu kan. Kalau data tunggal dia datanya itu tidak ada intervalnya atau rentangnya, maka mana sih mengecilkan suaranya. Nah, kita lihat contohnya. Di sini ada tabel, dia nilainya itu ada 41 sampai 49, 50 sampai 58, kemudian 59 sampai 67 dan seterusnya. Nah, frekuensinya itu maksudnya nilai 41 sampai 49 ada 3 anak gitu. Nah, rentang dari 50 sampai 58 ada 7 anak atau 7 siswa. Kemudian 59 sampai 67 ada 10 siswa. Kemudian 68 sampai 76 ada 9 siswa dan seterusnya. Maka total semua anak itu adalah 36 atau frekuensinya itu adalah 36. Nah, untuk mencari data kelompok, kita harus cari dulu nilai tengahnya. Nilai tengah yang kemarin saya ajarkan itu bagaimana cara mencarinya sehingga dapat 45. Siapa yang bisa menjelaskan? Dari 41 sampai dihitung sampai 49, Bu. Bisa 41, 42, 43. Itu kalau mencari interval. Ini Oh, mencari untuk kurang dia, Bu. 41 yang data batas atas ditambah batas bawah. Mana batas atas? Batas atas 49 sama 67. 59 sama 67 dapat 10. 59, Bu. Batas atas bawah ya? Batas atas ditambah batas bawah. Dibagi 2. Batas atas batas atas ditambah batas bawah. Dibagi 2. Itulah nilai tengah. Bisa? 49 tambah 41 sama hasilnya, kemudian bagi 2. Hasilnya 45. Bisa ya? Berarti 45 hasilnya. Itulah mencari nilai tengah Bapak Ibu. Bisa? Bisa Bapak Ibu? Berapa tadi Bu? Batas apa yang berapa? Kurang dengar. Atas. Pertama dulu baris. Kalau ini kan kolom nih. Kalau ini kan baris. Baris pertama yang 49, rentang 49 sampai 41 sampai 49 kan baris pertama, ya kan? Nah, cara mencari nilai tengahnya berarti batas atas ditambah batas bawah bagi 2. Bisa? Maka dapatlah dia berapa? Berapa Bapak Ibu? 45. Bisa ya? Nah, itulah cara mencari untuk nilai tengah. Dicatat ya Bapak Ibu. Nanti mana tahu nanti ini masuk di Kak, ya Kak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sampai sini paham? Bisa? Bisa tahu Bapak Ibu tahu dari mana 45, dari mana 54, dari mana 63, dari tahu, mana Bu. 2. Oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah kita mencari nilai tengahnya, titik tengahnya, sama lah nilai tengah sama titik tengah ya. Nah, setelah kita mencari titik tengahnya, maka untuk mencari jangkauannya, kita harus lihat dulu nilai tengah kelas terendah itu berapa? 45 kan Bapak Ibu. Kemudian nilai tengah kelas tertinggi kan 90. Maka untuk mencari range-nya atau jangkauannya itu adalah nilai tengah kelas tertinggi dikurang sama nilai tengah kelas terendah, berarti 90 dikurang 45, maka hasilnya adalah 45. Itu cara mencari jangkauan dia data kelompok.
Bapak Ibu kalau sudah melihat soal, kalau soalnya itu tidak ada rentang atau ya rentang atau apa namanya 41 sampai 49 ya, interval rentang atau interval itu, maka kalau tidak ada intervalnya, kalau tidak ada berarti itu adalah data tunggal. Contoh yang tadi 150, 160, 150, 170, nah seperti itu berarti adalah data tunggal. Nah, kalau dia data kelompok, dia ada rentangnya. Rentangnya itu tadi gini, 41 sampai 49 atau interval ya, interval terentang sama. Nah, terus 50 sampai 58 yang penting ada tanda strip, yaitu berarti itu adalah data kelompok. Paham ya Bapak Ibu ya? Bisa ya? Ini Oke. agak susah materi ini, nggak susah sih, nggak susah Bapak Ibu. Saya akan jelaskan sejelas-jelasnya. Nah, kemudian kita masuk ke varians. Varians itu apa? Varians itu ukuran sebaran statistik yang menunjukkan berapa jauh sih titik data individu terbesar dari rata-rata min dalam suatu kumpulan data. Atau varians itu menggambarkan tingkat heterogenitas data. Nilai varians tinggi berarti datanya sangat bervariasi. Sementara kalau nilai rendah menunjukkan data berpusat pada di sekitar rata-rata. Nah, langsung saja kita ke contohnya. Contohnya, Bapak Ibu, kita lihat dulu. Ini apanya ya, Bapak Ibu? Rumusnya. Rumusnya, kalau varians ini dibaca adalah tau atau apa ya? Ini tau kuadrat. Ini tau atau sigma. Tau. Ini adalah tau kuadrat. Nah, tau kuadrat ini cara membaca yang ini soal rumus kita ini cara bacanya. Tau kuadrat atau varians itu sama dengan ini varians ya. Varians itu ada kuadratnya Bapak Ibu ya. Kalau katakan yang varians ini ada simbolnya gini, kayak dia apa namanya bulat baru ini apa namanya ada garisnya, bulat garis gitu. Nah, di sini varians ini rumusnya adalah tau kuadrat itu sama dengan sigma xi dikurang mu dikuadratkan dibagi sama n. N ini adalah banyak datanya, gitu. Ini adalah banyak datanya. Ini dikatakan varians. Xi ini adalah data keberapa. Artinya kalau datanya ada 5, berarti datanya itu sampai 5 lah dia ininya. Penjumlahannya nanti sampai 5. Nah, baru dibagi banyak datanya. Tadi kan sampai 5 berarti dibagi 5 misal ya kan Bapak Ibu. Kemudian mu ini adalah rata-rata populasi. Kemudian itu adalah n itu adalah jumlah data. Sigma itu adalah jumlah seluruh dari xi dikurang mu dikuadratkan. Contohnya gini Bapak Ibu. Ini dibuat orang contohnya seperti ini. Nah, contohnya Bapak Ibu xi mu itu adalah rata-rata. Nggak bisa pula saya nulisnya ya. Saya mau nulis. Jadi gini Bapak Ibu, cara mencari mu-nya ini adalah mu ya, bukan varians ya, bukan varians. Tapi cara mencari mu-nya kita harus cari dulu. Kan yang diketahui, mana ya saya nulis ya? Nulis di mana ya? Saya ya buat kertas ya, bentar ya Bapak Ibu. Sakilah. Nah, saya masuk ke Zoom juga. Biar ini, biar enak. Sakilah. Sakil. Kira. Kir. Nggak, ke kamar dulu sayang. Kamar dulu bentar.
170, 150, 180. Mana nak?